Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Sai parateatehon maun ale Jakob dohot ho ale Israel. Ai naposok kudoho. Au do jumadihon ho naposok kudoho ale Israel. Dang tagamon halupahonokku ho. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita disegarkan kembali tentang dua hal yang selalu kita imani dalam hidup kekristenan kita, yaitu yang pertama tentang identitas kita, dan yang kedua bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tentang identitas kita, Tuhan berkata sebagaimana Dia berkata kepada Yakub, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Tuhan Allah sendiri yang mengingatkan tentang siapa kita di hadapannya. Perintah untuk mengingat ini adalah sebuah ajakan untuk flashback semua kebaikan, semua tindakan penyelamatan dan janji-janjinya kepada kita seperti kepada Yakub dan umat Israel. Kita diingatkan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka sebelumnya dari kebodohan penyembahan-penyembahan berhala. Dan kemudian lebih dari itu, Tuhan mengingatkan mereka akan identitas mereka. Engkaulah hambaku, hai Israel. Identitas ini bukan sekedar gelar, melainkan sebuah hubungan. Mereka adalah milik Tuhan, dipilih dan dipanggil untuk melayaninya. Maka demikian juga kita hari ini. Kita bukanlah makhluk yang kebetulan hidup. Hidup kita juga bukan pula hasil dari usaha kita sendiri. Kita adalah ciptaannya. Kita adalah anak-anaknya, hamba-hambanya yang telah ditebusnya. Sehingga dengan mengingat identitas ini, kita akan jauh dari kesombongan saat berhasil dan tidak jatuh ke dalam keputusasaan saat mengalami kegagalan. Kemudian tentang kesetiaan Allah, Dia berkata, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak akan kulupakan. Dalam kedaulatannya yang sudah mencipta dan membentuk kita, maka seluruh keberadaan kita, talenta dan kemampuan kita, bahkan setiap pergumulan kita, semuanya berada dalam rencana pembentukannya. Tujuan dari pembentukan ini adalah agar kita menjadi hambanya. Dan menjadi hambanya bukan berarti kita ini menjadi diperbudak, melainkan sebuah kehormatan untuk melayani Dia dalam kemuliaannya. Melayani Tuhan bisa dalam berbagai bentuk, lewat pekerjaan kita, keluarga kita, melalui pelayanan di gereja, atau cara hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Setiap aspek kehidupan kita bisa menjadi panggung untuk pelayanan baginya. Maka untuk menyatakan kedaulatannya dalam hidup kita ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan inilah janji yang meyakinkan hati kita tentang jaminan Tuhan Allah atas hidup kita. Dalam hal inilah kita meyakini apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.